seputar puasa. Kalau kita sudah usianya sepertinya ini pemuda semua ini, ya mungkin 18 tahunan ke atas ya. Iya, Ustaz. Berarti sudah ya belasan tahun. Dan hukum yang kita pelajari ini nggak berubah. Sama saja, yang bahari membatalkan, wayah ini tetap juga membatalkan. Cuma nggak ada salahnya kita kaji ulang. Terkait dengan puasa ini kita awali dengan membahas ta'rif atau definisi puasa. Apa puasa itu? Ini saya kutipkan dari kitab Takrirat As-Sadidah. As-shaum fil lughah, puasa secara bahasa maknanya itu adalah mutlaqul imsak, menahan diri secara mutlak, baik makan, minum, berbicara, dan sebagainya. Jadi, artinya ya sekedar menahan diri itu puasa secara bahasa. Sementara secara istilah itu adalah al-imsak, menahan diri, an jami'il mufattirat, dari semua hal yang membatalkan puasa. Sehingga ketika berbicara tidak batal, ya berarti berbicaranya tidak ditahan. Tapi nanti ada berbicara tertentu yang bisa membatalkan pahala puasa. Kapan mencegah atau menahan dirinya itu? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian biniyatin mahsusah, dengan niat yang khusus. Sehingga kalau nggak ada niat, walaupun nggak makan, nggak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak sah. Atau niatnya sekedar diet saja, merasa sudah berat badannya kelebihan, nggak makan, nggak minum, maka tidak dikatakan puasa. Itu tentang definisi. Walaupun di kitab-kitab lain ungkapannya berbeda, tapi maknanya inilah sama. Kemudian pembahasan berikutnya tentang fadilah, keutamaannya. Ini juga sudah mungkin sering kita dengar. Pertama, puasa ini adalah salah satu rukun Islam. Di dalam hadis yang buniyal islamu ala khamsin, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Sehingga ini kedudukannya sangat agung, sangat besar di dalam Islam. Kemudian yang kedua, pelipat gandaan pahala puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah katakan, Innallaha azza wa jal ja'ala hasanata bani Adam bi asyri amsalihha. Allah azza wa jalla itu menjadikan kebaikan anak Adam, kebaikan manusia itu dibalas dengan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ah di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi itu penggandaan pahalanya. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia, umatnya Nabi Muhammad ini, kebaikan sedikit dilipat gandakan. Illa shaum, kecuali puasa. Wassaumuli, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas pahala puasa itu. Sehingga karena ada ketentuan begini, pahalanya bisa sangat banyak, bisa juga ketika Allah nggak senang, nggak ada pahalanya. Kemudian puasa ini juga ada pintu khusus nanti di surga, namanya Babur Rayyan, pintu yang memanggil orang-orang yang berpuasa, silahkan masuk lewat pintu itu. Kemudian puasa dalam hadis yang lain disebut juga sebagai junnah. Wasaumu junnatun, puasa itu perisai.
Sehingga kalau orang berpuasa, insya Allah kalau puasanya benar, dia akan terjaga dari hal-hal yang rusak, hal-hal yang kecil. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, ini tentang fadilah puasa. Kemudian kita masuk ke syarat wajib. Tidak semua orang terkena kewajiban puasa. Nah, di dalam kitab takrib itu ada 4 hal. 4 hal, yakni yang pertama itu al-Islam. Sehingga orang non-muslim itu tidak terkena kewajiban puasa. Walaupun terkena seruan untuk berpuasa. Tapi syaratnya dia harus masuk Islam dulu. Kemudian yang kedua, baligh. Sehingga orang yang masih anak-anak tidak wajib dia. Kalau dulu ada puasa beduk ya, kalau di Jawa, maka itu sekedar melatih. Ya, sejak usia 7 tahun itu bagusnya dilatih untuk berpuasa, sebagaimana sholat. Kemudian yang ketiga, al-akal. Orangnya waras. Waras dalam artian nggak sinting. Orang gila itu tidak terkena kewajiban puasa. Kalau orang tidak gila tapi nggak puasa ya berarti mirip-mirip itu berarti. Kemudian wal qudrah ala shaum, mampu untuk berpuasa. Nanti keterangan mampu ini berarti tidak sakit. Ya. Nanti kita bahas. Ini dalilnya riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah katakan, rufi'al qalamu an salasatin. Pena itu diangkat dari 3 kelompok orang. Maksudnya tidak dicatat dosa mereka. Anin naimi hatta yastayqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Wa anis wabiyyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia bermimpi. Wa anil majnuni hatta yaqila. Orang gila sampai dia berakal. Ini di Fathul Qorib. Kemudian kita bahas syarat berikutnya. Ya, kita bicara yang keempat tadi ada kudroh. Maksud kemampuan berpuasa itu apa? Pertama itu adalah orang yang memang masih muda. Makanya di dalam riwayat Ibnu Abbas, Asy-Syaikhul Kabir yut'imu an kulli yaumin miskinan. Orang yang sudah tua renta itu dia memberi makan setiap hari seorang miskin. Jadi tidak wajib lagi dia berpuasa kalau sudah uyuh banar, sudah tua sekali. Walaupun kalau dia mampu, bagus lagi dia puasa. Ini yang pertama begitu, masalah kemampuan. Kemudian yang kedua, orang sakit. Sakit ini dianggap juga tidak mampu puasa. Dengan catatan, kalau dia sakit itu bakalan bertambah parah. Khawatir itu, atau enggak sembuh, atau susah sekali. Maka ini menurut Al-Quran, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, yang termasuk dalam kemampuan berpuasa itu adalah orang yang awalnya sehat. Kemudian jatuh sakit waktu puasa, maka boleh juga dia berbuka. Atau orang yang awalnya berpuasa, kemudian di tengah hari itu rasa ini banar, haus banar misalnya, dehidrasi atau apa, berat sekali, yang dia khawatir bakalan celaka dirinya, maka dia juga boleh berbuka. Kata orang Jawa moka. Boleh moka, berbuka. Ini biasa mungkin pekerja berat. Dia harus tetap niat puasa. Karena pekerja berat itu bukan salah satu rukhsah untuk tidak puasa. Pekerja berat ya tetap wajib puasa. Nah nanti ketika dia ternyata di tengah-tengah hari kok rasa lemes sekali, khawatir mudorot, dia boleh aja berbuka, muka tadi. Tapi tetap harus diqadha. Ini terkait kemampuan.
Nah, sakit yang bisa tidak berpuasa ini ada batasannya, tidak sembarang sakit. Yakni sakit yang jika tetap berpuasa, dia akan bertambah sakitnya karena puasa itu. Jadi kalau puasa tambah garingnya bertambah, maka dia boleh berbuka. Yang kedua, sakit kalau di bawah puasa kira-kira bertambah lambat sembuhnya, maka boleh nggak berpuasa. Yang ketiga, sebetulnya nggak tambah parah dan nggak memperlambat kesembuhan, tapi rasa payah sekali dengan sakit itu kalau dia tetap berpuasa. Tiga hal ini yang kemudian bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa karena sakit. Tapi kalau sakit sekitar sakit panuan, jerawatan dan sebagainya itu tidak terkena keringanan. Oh, saya nggak puasa kenapa? Kena panu. Maka nggak bisa begitu. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Kata beliau, amal maridul yasir alladzi la yalhiqu bihi masyaqqah. Sakit yang ringan yang tidak diikuti oleh masyaqqah, kesulitan zahirah yang nampak, lam yajuz lahu al-fitr. Tidak boleh dia itu berbuka. Bila khilaf indana, tidak ada perbedaan pendapat. Ini tentang sakit. Kemudian yang terkait hamil dan menyusui, ini para ulama juga membolehkan dia berbuka dengan catatan ada kekhawatiran tadi. Kekhawatiran kalau dirinya atau bayinya itu akan terkena gangguan jika dibawa berpuasa. Nah, kalau tidak ada kekhawatiran, maka dia tetap wajib berpuasa. Nah, ini ada perbedaan pendapat nanti terkait apakah dia wajib juga bayar fidyah. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu langsung ringkasannya aja. Ini keburu berbuka. Nah, ini ringkasannya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, itu kalau dia berbukanya, itu khawatir dirinya. Kalau hamil, dirinya itu kena tambah sakit, atau mudorot bayinya, yang jelas ada dirinya itu terkena sakitnya, maka dia wajib qadha saja. Kalau dirinya merasa sehat aja, cuma mengkhawatirkan bayinya, itu qadha plus fidyah. Itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sementara kalau mazhab Maliki, itu kalau karena hamil dia mengqadha saja, nggak bayar fidyah. Tapi kalau karena menyusui, berbukanya itu dia nggak hamil, tapi menyusui untuk memberi nutrisi gizi anak-anaknya saja, dia wajib mengqadha, wajib juga bayar fidyah. Nah, yang paling ringan itu Hanafi. Orang hamil dan menyusui kewajibannya hanya membayar qadha saja, nggak wajib bayar fidyah. Ini 4 mazhab begitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, ini ada di Al-Jami' li Ahkamis Shiyam membantah pandangan sebagian orang yang mengatakan orang hamil dan menyusui cukup bayar fidyah, nggak usah mengqadha. 4 mazhab bukan berpandangan begitu. Itu tentang syarat wajib puasa. Kita lanjut ke syarat sah puasa. Pertama, Islam. Jadi orang non-muslim tetap berkeras ingin puasa, ya puasanya dapat capek saja, tapi nggak sah. Kemudian yang kedua, tamyiz. Orang yang kalau anak itu sekitar usia 7 tahun, sudah mulai muncul akalnya, maka itu sah puasanya, walaupun belum wajib. Kemudian yang ketiga itu tidak dalam
kondisi yang mencegah berpuasa, yakni haid, nifas. Nifas itu keluar darah setelah melahirkan. Maka dia tidak sah puasanya, bahkan haram dia berpuasa. Kemudian yang keempat, berada di waktu yang boleh berpuasa. Kalau dia puasa Ramadan berarti sudah masuk bulan Ramadan. Dengan cara apa? Melihat hilal atau mendapatkan informasi yang valid tentang hilal sudah terlihat. Intinya begitu. Ini syarat sah puasa. Kemudian tentang rukun puasa. Ini di Al-Mu'tamad ya. Nanti video ringkasannya ada juga di akun YouTube. Ya, sudah saya upload, tapi kajiannya di forum yang lain. Rukun puasa ini ada 3 kalau di Al-Mu'tamad, fil Fiqh Syafi'i. Kalau di kitab lain ada 2 saja. Yang dibahas memang 2 nanti. Yang pertama rukun puasa, kalau di Al-Mu'tamad dimasukkan as-shaim, orang yang berpuasa. Artinya ada orangnya dan memenuhi syarat sah puasa. Kalau syarat sah puasanya tidak terpenuhi, maka nggak usah bicara rukun puasa. Kemudian yang dibahas nanti ada 2 ini, niat dan menahan diri dari yang membatalkan. Ini kita lanjutkan pembahasannya. Pertama, niat. Jadi niat puasa. Niat ini maksud atau maknanya adalah al-qasdu. Menyengaja, memang memaksudkan diri untuk berpuasa. Dan wa mahalluha al-qalb. Tempatnya di hati. Jadi tidak mesti harus dilafalkan. Jadi tidak mesti yang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak mesti begitu. Sekedar melafadzkan tapi tidak di hati disengaja, maka tidak sah juga niatnya itu. Jadi begitu. Kemudian rukun yang niat ini syaratnya ada 3. Jadi yang pertama itu tabyid. Dalam mazhab Syafi'i niat itu harus terjadi pada malam hari. Selesai berbuka, ya, berniat lagi besok mau puasa, itu boleh begitu. Atau sebelum fajar. Jadi waktu malam itu. Untuk puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafaroh, dan puasa nazar. Jadi puasa wajib itu niatnya harus sejak malam hari dalam pandangan mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Kalau Hanafiyah nggak apa-apa sampai siang sebelum gelincir matahari. Apa dalilnya? Di dalam hadis Rasulullah katakan malam yubayyid as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya nggak sah. Begitu. Ini syarat pertama, niat itu harus malam hari. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah ta'yin. Untuk puasa wajib ini, artinya jelas, puasa apa. Nah, kalau Ramadan berarti dalam hati sengaja aku puasa Ramadan. Ya, ini syarat kedua ta'yin. Kalau sengaja aku puasa saja maka belum dianggap sah niat itu. Ini seperti itu. Dan wajib niat ini jaziman, yakin. Puasa Ramadan itu yakin. Sehingga kalau niatnya itu pakai apa, jika besok masuk Ramadan aku niat puasa Ramadan, maka nggak sah. Misalnya ini hilal ini besok sudah Ramadan atau belum, kita ragu-ragu, kemudian kita berniat kalau besok puasa Ramadan saya niat puasa. Nah, niat seperti itu tidak sah, harus dipastikan.
Syarat ketiga dalam niat itu adalah tikror, yakni diulang-ulang. Ini menurut mazhab Syafi'i juga selain Maliki. Kalau mazhab Maliki cukup sebulanan. Jadi tiap malam niat. Niatnya sederhana, nggak usah panjang-panjang. Sengaja aku besok puasa Ramadan, sudah. Cukup itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang poin kedua, rukun kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ini paling ringkas saya ambil dari kitab Takrirat As-Sadidah. Bentar. Nah, yang membatalkan puasa yang pertama itu adalah murtad. Murtad baik dengan niat, niat itu artinya di hati dia murtad, atau dengan ucapan, atau dengan perbuatan, baik sebentar atau lama, maka itu batal puasanya. Contoh murtad itu ya banyaklah, nanti bisa dikaji sendiri bab tentang riddah murtad. Kemudian yang kedua itu adalah haid, nifas, dan melahirkan. Ini batal juga puasanya walaupun sebentar. Misalnya hampir berbuka nih, tinggal 3 menit, ternyata keluar darah haid. Batal ya juga. Kalau dipaksakan tetap ya nggak sah. Dan nggak boleh marah-marah. Oh, sudah lama sekali nahan lapar, tinggal sebentar kok kemudian haid. Merasa seolah-olah Allah nggak adil. Kalau seperti itu diikutkan bisa murtad itu. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga itu gila. Hilang akal karena gila, maka itu batal puasanya walaupun juga sebentar. Kemudian yang keempat itu pingsan. Pingsan, entah itu koma dan sebagainya. Catatannya kalau habis seharian pingsannya. Kalau dia sempat sadar walaupun sebentar, sebelum berbuka itu sadar. Jadi begitu dengar imsak pingsan, dengar azan maghrib sadar misalnya. Sebelumnya sadar beberapa menit maka tidak batal puasanya. Itu di pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun di sini ada ikhtilaf. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami tetap batal itu puasanya, pingsan. Kemudian pembatal berikutnya itu jima. Ya, ini juga batal. Mau keluar sperma atau tidak, pokoknya ya terjadi masuknya sesuatu ke itu yang jantan ke betina, maka tetap batal. Walaupun sebentar juga. Kemudian yang keenam, sampainya benda al-ain. Al-ain ini di dalam Al-Mu'tamad dijelaskan matarahul ain. Benda yang kelihatan mata. Ke dalam rongga, ya, jauh. Jauh itu rongga badan, yang dimaksud itu otak, ya, rongga kepala, kemudian perut maupun usus. Kemudian masuknya min manfazin maftuhin, dari saluran yang terbuka, yakni mulut, hidung, telinga, atau lubang kemaluan dan dubur. Maka itu batal puasanya. Sehingga hati-hati juga kalau misalnya cebok misalnya. Jangan dikuit-kuit dimasukkan jari. Itu bisa membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Kalau Hanabilah itu dianggap nggak membatalkan puasa. Karena yang dianggap jauh cuma lambung aja. Termasuk juga memasukkan sesuatu kalau di dalam mazhab Syafi'i itu sampai huruf H. Batasnya
batasnya organ dalam ya, itu adalah huruf H di tenggorokan bagian tengah. Kalau kho ke atas itu organ luar, sehingga memasukkan makanan ke mulut kalau tidak melewati makhraj huruf H ya, itu tidak dianggap membatalkan puasa. Misalnya di mulut aja dilepeh lagi. Makan apa, mengunyah permen karet misalnya, asal tidak ditelan nggak batal. Asal juga liurnya nggak ditelan karena ada tadi. Tapi kalau sudah sampai huruf H, kemudian walaupun ditarik keluar itu tetap membatalkan puasa. Begitu pembahasannya. Sehingga kalau ibu-ibu masak mau mencicipin rasa makanan itu tidak membatalkan puasa. Asal dicicipin dilepeh lagi. Gosok gigi itu tidak batal puasa. Walaupun pakai Pepsodent, asal tadi tidak ditelan. Nah, rasa dinginnya masih ada itu nggak apa-apa karena rasa dingin itu tidak kelihatan. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu mengeluarkan sperma secara sengaja. Entah pakai apa, yang jelas keluar sengaja maka itu batal. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Nah, itu 8 hal. Kemudian berikutnya terkait dengan yang sering jadi masalah ini dahak. Nah, dahak. Kalau keluarnya dari dada, dari bawah, kalau sudah keluar dari makhraj huruf H tadi, batasannya di situ. Kemudian sudah sampai mulut nih, ditelan lagi, maka batal. Kalau keluarnya dari ini hidung, namanya ingus ya, delewer ke dalam apa, sampai ke rongga hidung di sini, ini sudah batasan organ luarnya itu khaysum. Khaysum itu yang di apa namanya, apa bahasa ilmiahnya cari sendiri ya. Khaysum itu tempatnya kalau makhraj huruf gunnah ya berdengung itu di khaysum. Bicara nah di situ apa yang ibarat tulangnya sudah nggak ada lagi, tulang hidungnya. Kalau sudah ngelewer keluar hidung begitu, disedot, ditelan ya batal. Tapi kalau masih di dalam ya, apa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Termasuk juga nanti ketika membersihkan hidung, kalau terlalu ke dalam menurut mazhab Syafi'i juga batal. Seperti itu. Walaupun ini ada ikhtilaf ya. Ulama-ulama kontemporer, ulama sekarang itu menganggap nggak mengapa itu. Karena mengikuti pendapatnya Imam Ahmad yang maksud dengan jauh itu hanyalah lambung tadi, lambung. Ini keterangannya di Hasyiah Qalyubi, juz 2 halaman 70. Nah, yang perlu dicatat ada beberapa hal dari pembatal puasa ini yang kalau dilakukan puasanya tetap sah. Catatannya ada ini, yang pertama kalau lupa. Jadi kalau lupa makan nggak, minum nggak, jima nggak, apa kata tadi. Kalau lupa puasa maka tidak batal. Ya, asal lupa betulan. Ini kadang ada orang yang pelupa, begitu puasa kok nggak lupa-lupa. Yang kedua, jika dilakukan karena dipaksa. Dipaksa untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga, jika dilakukan karena tidak ngerti, jahil, tapi jahilnya itu jahil yang ma'zuron, tidak mengerti yang dia ditolerir ketidakmengertian itu. Jadi 3 ini syaratnya, yang melakukan sesuatu yang membatalkan tapi tetap tidak batal puasanya.
lupa, dipaksa, dan nggak ngerti. Sehingga kalau yang dulu-dulu ya puasa dulu melakukan sesuatu pembatal puasa tapi nggak ngerti ya nggak apa-apa, nggak wajib qadha. Tapi setelah ngerti maka batal. Nah, apa yang dimaksud dengan jahil yang bisa diterima tadi? Yang pertama itu kalau bersumber dari orang yang hidup jauh dari ulama. Jadi dia tinggal di kampung. Di kampungnya kadang-kadang yang ngerti agamanya. Bebayanya aja. Maka nggak apa-apa dia ketika nggak ngerti, ya, dia melakukan itu nggak batal puasanya. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, mungkin belum banyak belajar, salah-salah dikit, dimaafkan aja. Ini di dalam Takrirat As-Sadidah. Berikutnya terkait dengan yang membatalkan pahala puasa saja. Jadi puasanya tetap sah, pahalanya nggak ada. Ini penting juga dikaji ini, supaya nggak sia-sia puasanya. Yang pertama itu menggibah. Gibah itu dalam hadis zikruka akhakal muslim bima yakrahu walaupun tasadiqan. Engkau membicarakan saudara engkau yang muslim sesuatu yang dia tidak senang walaupun engkau benar. Itu ghibah. Kayaknya hati-hati. Walaupun yang kita bicarakan itu kita kenal kah, kada kah? Misalnya ada pejabat salah ngomong, kita jadikan olok-olokan. Walaupun benar itu ghibah. Walaupun di dalam bab ghibah ini ada 6 hal yang melakukan ghibah tidak mengapa, tidak berdosa. Ini ghibah yang haram ya, yang kita bahas di sini. Kemudian yang kedua, namimah, adu domba. Adu domba itu apa? Naklul kalam, menukilkan pembicaraan. Biqasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan untuk menciptakan fitnah, keributan, perkelahian. Si A ngomong mencela si B, si B ngomong mencela si A. Kita sampaikan ini ucapan si A kepada si B, ucapan si B kepada si A. Agar apa? Agar berantem. Nah itu namimah, adu domba. Nggak boleh begitu. Apalagi kemudian kita framing. Ya, ucapannya itu kita bumbui dan sebagainya. Ini saat puasa membatalkan pahala puasa. Saat tidak puasa ya berdosa tetap berdosa. Yang ketiga kadzib, berdusta. Berdusta itu adalah ikhbaru bi ghairil waqi', mengabarkan atau memberitakan sesuatu yang realitasnya tidak demikian, yaitu dusta. Makanya hati-hati ini, seorang muslim itu sifat yang sangat aib ya pada diri seorang muslim itu adalah berdusta. Kalau orang sudah berdusta nggak bisa lagi kita pegang orang itu. Ucapannya nggak bisa dipakai. Kalau dia perawi hadis, dia ketahuan pernah berdusta, itu sudah jatuh itu derajat hadisnya, nggak bisa dijadikan hujjah. Jangankan berdusta, muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta itu sudah jatuh itu ke level terendah dalam ilmu jarh wa ta'dil. Untuk perawi hadis itu dianggap jatuh. Sehingga ini perlu hati-hati, berpuasakah, tidak berpuasa sama, dijaga diri jangan berdusta. Termasuk ke anak-anak ya. Kalau nanti punya anak, jangan didustai anak-anak itu. Kemudian yang keempat itu an-nazru bisyahwah. Memandang dengan disertai syahwat, walaupun itu halal. Misalnya pengantin baru, memandang sesuatu ya, pada pasangannya, syahwatnya muncul.
itu nggak batal puasanya, enggak, tapi bisa merusak pahalanya. Atau memandang perkara yang haram dilihat, puasa kok kerjaannya begitu, maka ini enggak, ya sia-sia. Bukan sia-sia ya, sebetulnya puasanya tetap sah, tapi pahalanya ya enggak ada pahalanya. Kemudian yang kelima, melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu ini sama sebetulnya dengan dusta, tapi ini lebih berat lagi. Kemudian yang keenam, mengatakan kebatilan dan berbicara atau melakukan hal buruk. Jadi ini kaitannya dengan lidah semua ini, yang 5 dan 6, dan poin ketiga tadi. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lam yada' qaula zur." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Zur itu perkataan batil. Termasuk sebetulnya ketika menentang aturan-aturan Allah Ta'ala, hukum-hukumnya dianggap jelek, itu perkataan yang rusak. Wal amalabih, dan melakukan perbuatan yang rusak juga, perbuatan buruk. Falaisa lillahi hajah, maka Allah nggak ada hajat. Maksudnya apa? Bukan berarti kalau baik berarti Allah berhajat. Tidak. Ini ungkapan bahwasanya memang pahalanya nggak ada. Nggak ada perlunya dia itu ya fi ayyada ta'amahu wasyaraba. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Nggak ada gunanya. Walaupun tetap kewajiban puasanya gugur. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk bahan diskusi kita. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, dia sudah jelaskan ya sama Ustaz Taufik terkait dengan gambar apa-apa saja yang membatalkan puasa maupun juga mengurangi pahala puasa dan juga syarat-syarat orang berpuasa tadi. Nah, teman-teman semua, nah kiranya bagi teman-teman yang sudah ada pertanyaan dan pengen nanya sama Ustadznya, nah silahkan kepada teman-teman, mungkin bisa open mic aja atau mungkin bisa di kolom chat. Oke, silahkan. Adakah teman-teman kira-kira? Nah, mungkin sambil menunggu ya Ustaz ya, sambil menunggu teman-teman ini lagi menyiapkan pertanyaan. Kemudian ada sedikit pertanyaan Ustaz yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi kan Ustaz menyampaikan tuh apa-apa saja yang membatalkan puasa, kemudian juga menghilangkan pahala puasa. Nah, yang ingin ditanyakan gini Ustaz, itu kan ketika kita melakukan puasa ya Ustaz, di pagi hari sampai nanti maghrib kayak gitu kan ya Ustaz. Nah, terkait dengan yang dilakukan tadi, yang ada yang membatalkan puasa maupun juga yang menghilangkan pahala puasa. Nah, itu kan tadi kayak gibah, kemudian juga mungkin ngomongnya asal-asalan lah. Nah, itu kalau andainya nih dilakukan setelah puasa, maksudnya setelah berbuka ya, Ustaz ya. Nah, itu adakah mungkin kaidah hukum fikih yang ngatur mungkin nggak boleh atau gimana, Ustaz? Karena kan bahasanya aktivitas yang sebenarnya itu cuma berubah ketika waktu pagi sama waktu malam kayak gitu, Ustaz. Nah, apakah mungkin di aturan fikih itu ada aturan fikih yang mengatur terkait hal itu? Nah, mungkin silakan Ustaz dijawab. Yang perkara yang membatalkan pahala puasa itu tadi ada yang memang di dalam saat berpuasa itu haram, sehingga ketika itu dilakukan ya tetap saja di saat puasa atau tidak berpuasa berdosa, tetap berdosa. Nah, bedanya memang kalau dia saat berpuasa dilakukan ya pahala puasanya menurut kitab Takrirat As-Sadidah tadi itu enggak, ya batal pahala puasanya, hilang pahalanya.
Nah, kalau sudah berbuka kemudian dia lakukan yang haram tadi, menggibah dan sebagainya, bukan berarti kemudian boleh ya, bukan. Tapi tetap saja nanti masuk dalam kaidah-kaidah umum, yakni amal baik dengan amal buruk itu akan ditimbang. Kemudian Allah katakan di dalam Al-Qari'ah itu kan, fa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang kemudian kalau dia ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya itu adalah di neraka tadi, di neraka hawiyah. Nah, prinsipnya begitu. Semua amal itu nanti akan ditimbang. Bedanya tadi, kalau dilakukan saat puasa ya, pahala puasanya masih ada lah. Tapi nanti dikonversi, diletakkan di timbangan kebaikan, keburukan, mana yang lebih berat. Tapi tadi ada perkara yang saat puasa itu nggak boleh, saat setelah puasa itu nggak apa-apa. Seperti memandang kepada yang halal dengan syahwat. Nah, kalau sudah berbuka, jangankan memandang. Melampiaskannya pun kan nggak apa-apa. Asal memang pada pasangan yang syar'i, yang sah. Jadi itu nggak mengapa. Begitu, Mas. Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Mbak Ilva Sufia. Apa Ustaz izin bertanya terkait gibah? Biasanya kan yang melakukan gibah ini kan kebanyakan perempuan. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita menghindari gibah ini, Ustaz? Terima kasih. Oke. Sebetulnya nggak mesti juga ya perempuan. Yang gibah itu ada juga yang laki-laki juga banyak. Bahkan kadang majelis taklim isinya gibah juga ada. Bagaimana menghindarinya? Yang pertama, meminta kepada Allah untuk kita diberikan salah satu doa misalnya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami yang hak itu hak dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Termasuk dalam hal menjaga lidah ini. Yang kedua, kalau para ulama dulu itu ada yang itu dia mengulum kerikil. Itu untuk supaya berbicara itu terpikirkan. Kalau mau bicara dikeluarkan kerikilnya baru berbicara. Saya pernah membaca ada riwayat begitu. Tapi itu tidak mesti dilakukan ya. Intinya dikontrol lah. Bahwasanya ini dosa. Dosa itu tidak mesti berupa perbuatan. Dosa itu bisa tadi berupa ucapan. Bahkan bisa berupa pikiran. Pikiran yang terus-menerus buruk, ada azam tekad yang jelek. Yang itu mendominasi, itu juga dosa. Kalau sekedar lintasan pikiran buruk itu tidak dikenai dosa. Kecuali nanti dilaksanakan. Nah, semua itu kita upayakan menjaga. Lihat keburukannya, keburukan dari ghibah. Kemudian bisa jadi dalam sebuah hadis kita menjelekkan saudara kita, apalagi yang sudah bertobat, itu tidak akan mati kita itu kecuali akan melakukan dosa seperti yang kita jelek-jelekkan tadi. Nah, ini bahayanya di situ. Ada riwayat begitu. Nah, kalau kita sudah berpikir begitu, minta pertolongan pada Allah, insya Allah kita bisa hindari. Yang berikutnya, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka ngerumpi begitu. Kalau ada orang berbicara gitu, kita terbiasa bergaul, ya akan ikutan. Orang menggibah, kita minggir, jauhi. Seperti itu beberapa tipsnya. Oke, moga-moga terjawab ya Mbak Sufia ya atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Titia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Kan murtad adalah salah satu hal yang membatalkan puasa, baik murtadnya sebentar ataupun lama. Nah,
di sini contoh murtad sebentar itu apa aja, Ustaz? Dan bagaimana supaya terhindari dari hal tersebut? Seperti itu, Ustaz. Ya, murtad itu bisa tadi dengan perkataan, dengan i'tiqad, dengan perbuatan. Sebentar itu ya ketika setelah dia murtad, dia masuk Islam kembali. Misalnya dia menyatakan diri keluar dari Islam jam 1 misalnya begitu, untuk dapat bantuan sembako, ada pembagian gitu, dia lakukan itu, nanti asar dia tobat masuk Islam, maka batal juga puasanya walaupun sebentar. Itu contoh murtad sebentar. Kalau di kitab Al-Kabair itu ada seorang ahli ibadah melihat cewek dari menara masjid, bungas, dia jatuh cinta, melamar. Kata ceweknya, ini aku Nasrani. Oh, ayahku nggak mau menikahkan dengan Muslim. Kemudian si ahli ibadah ini mengatakan, kalau gitu aku masuk Nasrani. Nah, dia ngomong begitu, itu sudah murtad itu. Ketika dilandasi dengan di dalam hatinya memang ingin masuk Nasrani untuk dapat wanita tadi. Nah, kemudian misalnya setelah dapat dia balik lagi, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Tetap saja kalau dia puasa ya batal. Intinya maksudnya begitu. Nah, kalau murtad nggak sengaja, nanti coba dilihat di dalam kitab Sulamut Taufik. Ada ucapan-ucapan menghina syariat Allah, itu bisa jadi murtad. Mencaci Nabi Muhammad, itu murtad juga. Mencela atau menuduh Siti Aisyah itu pernah berzina, itu juga murtad. Itu banyak pembahasan di kitab fikih. Sehingga hati-hati ucapan juga seperti itu. Begitu, Mas. Oke, nah moga-moga terjawab ya Mbak Kiptiah ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menasihati saudara kita yang berpuasa tapi tidak sholat? Mohon nasihatkan, Ustaz. Ya, berpuasa tapi nggak sholat. Ya, betul, ini sudah, kalau sudah balik itu ya dosa besar dia nggak sholat. Kalau ada hukum Islam itu hukumnya hukuman mati itu. Orang nggak puasa sengaja itu juga hukuman mati sebetulnya. Kecuali dia tobat dan kemudian melaksanakannya. Cuma ada perbedaan pendapat antara Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i tentang orang nggak sholat ini. Kalau menurut madhab Imam Ahmad, orang nggak sholat dengan sengaja itu dihukumi murtad. Sehingga kalau dia wajib kena hukuman mati dan nggak boleh dikubur di pekuburan orang Islam. Sementara menurut madhab Syafi'i, kalau dia nggak sholat karena malas tadi, itu dia dianggap masih muslim asal tidak mengingkari kewajiban sholat, sekedar karena malas. Tapi kalau nggak sholatnya itu karena tadi, sholat nggak wajib juga ya, itu murtad. Jadi itu dosa besar. Dan kalau dia puasa dengan anggapan sholat itu nggak wajib, itu puasanya juga nggak sah. Karena dia tergolong murtad tadi. Ini bukan masalah radikal atau tidak, buka aja kitab-kitab fikih ya begitu. 4 mazhab nggak beda pendapat. Jadi ini hal yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu Rasulullah itu menyuruh mulai 7 tahun itu harus disuruh sholat. Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat saat mereka itu usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul anak itu kalau nggak sholat saat usianya 10 tahun. Para ulama kemudian menjadikan riwayat ini kalau 10 tahun itu dipukul padahal belum wajib. Nah, kalau sudah wajib hukumannya apa coba? Yang lebih keras dari dipukul. Ya tadi hukumannya mati itu. Ini saya sampaikan apa adanya dari kitab-kitab fikih.
dari berbagai mazhab tadi. Jadi ini urusan berat, dosa besar meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat ya, yang termasuk dosa besar itu meremehkan sholat. Dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun, lalu menggantikan setelah generasi mereka itu satu generasi, adha'us sholah, yang mereka menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat, wasaufa yalqauna ghayya, kelak mereka itu akan menjumpai kesesatan. Para ahli tafsir menafsiri adha'us sholah, menyia-nyiakan sholat itu bukan tarikus sholah, bukan orang yang meninggalkan sholat, tetapi orang yang sholat itu sudah habis waktunya baru sholat. Itu sudah dosa besar. Santai-santai waktu asar nih, masih pegawai di sawah. Begitu waktu asarnya habis, matahari sudah kuning benar, para maghrib, baru dia sholat asar. Ini dosa besar. Apalagi meninggalkan. Jadi teman tadi itu ya perlu dinasihati. Kalau ada negara itu bisa lebih jelas, bukan sekedar nasihat, tapi juga dihukum. Dihukum, insya Allah tobat. Nah, tobat dengan terpaksa awalnya nggak apa-apa, yang penting selamat. Dia ditahan, ya, kemudian dia minta sholat. Kalau dia tetap nggak sholat, hukumannya hukuman berat. Ya. Tapi ya sekarang ini ya susah lah, karena negara ya seperti ini. Orang masuk neraka ya silakan. Orang mau masuk surga, ya kalau agak dianggap bahaya itu nanti dipermasalahkan. Seperti itu. Ini upaya para pemuda semua untuk bagaimana agar masyarakat itu menjadi baik. Itu, Mas. Oke. Nah, moga-moga Mas Abi ya terjawab pertanyaannya dari Ustadz Taufik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Hartini. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, jika setelah berbuka baru menyadari nih, kita sedang datang bulan, apakah puasa tetap sah atau tidak terhitung puasa, Ustadz? Nah, itu pertanyaannya. Setelah berbuka baru sadar sedang haid. Nah, itu ya dikira-kira haidnya ini kapan? Yang meyakinkan itu, nah kira-kira haidnya kapan. Kalau haidnya itu terjadi setelah berbuka, berarti kan sah saja puasanya. Tapi kalau haidnya itu terjadinya waktu siang tadi, maka ya tidak sah diqadha nanti. Tapi hukum asalnya itu kan sebetulnya suci dia. Jadi kalau tidak bisa dipastikan itu terjadinya siang tadi, berarti ya dihukumi terjadinya malam. Ya, ini dianggap sah. Tapi kalau bisa dipastikan terjadinya siang, berarti harus mengqadha puasanya. Tidak berdosa sih dia, tapi wajib diqadha. Nah, bagaimana memastikannya? Insya Allah yang bertanya yang lebih paham lah urusan itu. Oke. Gitu. Oke, baik Mbak Tini ya, moga-moga terjawab tadi karena yang lebih tahu katanya Mbak Tini terkait dengan apa yang ditanyakan. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan Mbak Puja terkait ini. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin, apakah sama halnya menonton acara gosip dengan orang yang menggosip? Karena konten trending di YouTube kalau kita lihat kebanyakan berita atau gosip. Nah, kalau kita tonton dan membaca komentar itu, apakah membatalkan puasa? Nah, jadi ini pertanyaan turun yang tadi terkait dengan perkara ghibah. Nah, itu gimana kira-kira? Oke. Yang dimaksud ghibah itu bukan sekedar membicarakan orang lain, tapi membicarakan yang tidak disenangi orang. Kalau menggosipnya itu tidak membicarakan sesuatu yang nggak disenangi orang, kira-kira ya nggak masalah. Ya. Gosip bola misalnya, gosip apa, yang hal-hal yang remeh-temeh begitu.
Tetapi walaupun seandainya yang digosipkan itu bukan ghibah, tetap saja yang usia kita itu bermakna. Usia kita ini kan bermanfaat. Jangan dihabiskan untuk melihat acara-acara begitu. Banyak yang bisa kita lakukan, entah itu menulis. Ya. Kalau di dalam kitab Wadha'ifu Ramadan itu para ulama banyak membaca Al-Quran. Ya, gunakanlah melihat itu. Baca Al-Quran. Imam Malik punya majelis hadis, majelis ta'lim. Ketika Ramadan beliau tutup dulu sementara, beliau fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Nah, itu bisa dilakukan. Akan sangat kurang bermakna hidup kita kalau usia kita, baik di Ramadan atau bukan Ramadan, itu banyak kita habiskan untuk hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Urusan dunia kita enggak dapat juga apa-apa dari melihat gosip itu, sudah kuota habis. Urusan di akhirat kita enggak dapat pahala juga. Jadi kalaupun itu bukan ghibah, maka perlu dihindari. Allahu a'lam. Moga-moga terjawab ya. Moga terjawab dari Mbak Puja ya atas pertanyaannya. Nah selanjutnya dari Mbak Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada orang yang berpuasa tetapi bekerja sebagai pemburu babi hutan? Nah mungkin terkait hukumnya nih, Ustaz, terkait orang yang berpuasa tapi pekerjaan itu memburu babi hutan. Nah itu gimana, Ustaz, kira-kira? Oke. Memburu babi hutan itu kan perlu dirinci. Yang pertama, kalau dia memburunya dalam rangka membasmi hama saja, maka nggak masalah. Ini babi hutan sering merusak tanaman, akhirnya diburu untuk dimusnahkan saja. Nah, nggak masalah. Tapi ketika itu dia buru dalam rangka diperjualbelikan, itu jelas perbuatan yang haram, amal yang haram, pekerjaan yang haram. Terus bagaimana dengan pahala puasa tadi? Ya itu akan dilihat itu. Bisa masuk dalam al-amal al-azur tadi, perbuatan batil yang bisa merusak pahala puasa. Puasanya insya Allah tetap sah saja. Seperti itu. Tapi pahalanya bisa hilang karena tadi. Allahu a'lam. Oke. Semoga terjawab ya Mbak Nining atas ya, dan harusnya berhenti ya walaupun nanti setelah puasa. Oke. Khawatirnya ini nanti setelah puasa dilanjut. Ya, ini stop. Gitu. Oke, nah seperti itu ya Mbak Nining ya. Jadi harus tadi berhenti setelahnya. Oke, nah mungkin ada lagi deh teman-teman, masih ada waktu kita sekitar 1 atau 2 penanya lagi untuk sesi tanya jawab. Mungkin silahkan deh teman-teman kalau mau ada open mic supaya lebih jelas, mungkin silahkan deh teman-teman nih yang mau nanya terkait fikih Ramadan maupun tadi yang sudah dipresentasikan oleh Ustadz Taufik. Nah, ini ada lagi nih dari Mbak Puja, Ustadz. Apakah emosi itu membatalkan puasa, Ustadz? Emosi tidak membatalkan puasa. Marah nggak batal. Apakah pahalanya ada? Nanti dilihat juga. Emosi itu kan banyak macamnya. Emosi yang benar, marah yang benar, itu yang nggak apa-apa, bahkan masyru'. Disyariatkan. Misalnya kita punya anak, ya, kemudian anak ini nggak mau disuruh sholat, maka kita marah itu nggak apa-apa, bagus saja. Dimarahi anak, bahkan dipukul yang tidak melukai. Walaupun para ahli psikologi sekarang itu memaknai memukul itu bukan memukul fisik, nah itu agak masalah juga. Tapi kalau kita lihat di banyak ahli hadis memaknai memukul ya dipukul. Rasulullah marah itu ya sering. Ada kitab Arba'in hadisan ghadaba fiha Rasulullah, 40
hadis yang menyatakan Rasulullah marah pada 40 kondisi itu. Nah, marah seperti marahnya Rasul tidak mengapa. Rasul memarahi Ali bin Abi Thalib karena memakai pakaian yang ada sutranya. Rasul memarahi Aisyah karena menggunjing Sofiyah. Rasul agak marah kepada Zainab gara-gara nggak mau memberikan tumpangan kepada Sofiyah dan sebagainya. Yaitu marahnya Rasul yang tidak mengapa, bagus saja dicontoh. Punya istri keluar rumah disuruh nutup aurat nggak mau, dimarahi aja. Ibu-ibu punya suami ya, ternyata menilep uang kantor, dimarahin. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau marah yang tercela, maka hendaknya ditahan diri itu. Ditahan. Kalau tidak bisa menahan, tetap puasanya sah. Tapi tadi yang mengurangi pahala lah. Walaupun tidak disebut tadi di dalam kitab Takrirat. Tapi kalau marah itu kan ada yang apa? Kadziminal ghaidz, marah yang tersimpan di dalam hati, dia bisa jaga, tidak dilampiaskan, itu bagus. Marah sebetulnya, tapi penampakannya cuma muka aja jadi merah, merengut. Saya tidak mengucapkan apa-apa, nggak apa-apa. Insya Allah dengan menahan itu justru mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Seperti itu. Oke, nah semoga terjawab ya Mbak Puja ya. Nah mungkin asal lagi Sat, mau nanya nih Sat. Tadi kan sudah bahas nih masalah marah, apakah batal puasa. Nah terus kalau seandainya nih Sat, nangis ataupun juga mungkin kita terluka kan itu keluar darah Sat. Nah apakah nangis ataupun keluarnya darah ya dari mungkin tangan kita karena luka tadi Sat, itu apakah membatalkan puasa juga Sat kira-kira Sat? Oke. Itu dulu di kampung begitu ya. Iya, betul. Pendidikan orang tua yang kurang pas itu. Jangan nangis, nanti batal puasanya. Itu orang tua menyuruh anaknya diam dari nangis. Nangis itu nggak batal puasa. Jangankan nangis yang mengeluarkan ini, tetes mata juga nggak batal puasa. Meneteskan obat mata, suntik, ya suntik juga nggak batal. Karena yang batal itu kan tadi wusulul ain ilal jauh, sampainya ain, sesuatu yang terlihat mata, ke jauh, ke rongga, yakni otak maupun lambung dan usus, min manfazin maftuh, dari saluran yang terbuka. Nah kalau luka itu, luka kan tidak mengenai saluran terbuka. Keluar darah tidak batal puasa. Nah, kecuali itu kentut di air. Nah, itu yang kata orang dulu, kentut di air batal. Itu betul bisa jadi batal. Ketika apa? Ketika kentut itu angin keluar, terus terasa air masuk, itu bisa batal. Tapi kalau sekedar keluarnya angin itu nggak batal. Yang menyebabkan batalnya kentut di air itu kalau ada air yang masuk dengan keluarnya angin itu. Kalau dipastikan nggak ada air yang masuk, ya nggak batal. Seperti itu. Oke, berarti tadi terjawab juga bekam, ya. Bekam itu nggak batal puasa. Menghirup obat fix inhaler itu juga nggak batal. Karena nggak ada air yang masuk. Oke. Jadi terjawab tadi ya pertanyaan saya sama Mas Abi ya terkait dengan masalah luka tadi juga masalah kentut ya. Nah mungkin cukup ya teman-teman ya atas pertanyaannya karena juga udah waktu mungkin sudah mau jam 6. Nah mungkin pada Ustadz Taufik mungkin silakan di closing statement-nya Ustadz atau mungkin bisa nasihat-nasihat untuk kami semua sebagai milenial nih apa yang mungkin bisa Ustadz kasih nasihatnya buat kami semua Ustadz biar kami generasi milenial nih bisa istiqomah dalam menjalankan syariat Islam Ustadz. Mungkin silakan. Okay. Jadi kembali ke sini puasa. Puasa ini al-imsak tadi, menahan diri.
ini bagian dari latihan kita sebetulnya untuk agar kita kelak ya setelah puasa itu bisa juga menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, lebih bisa menjaga diri. Kita dilatih di bulan Ramadan ini, yang halal pun kita tinggalkan. Harapannya setelah Ramadan yang haram itu bisa kita punya kemampuan untuk menghindari. Oleh sebab itu kayak tadi orang cari nafkah dengan jalan yang haram, maka hendaknya ditancapkan pemahaman bahwasanya yang haram itu bakalan merusak hidup kita. Harta yang haram diperoleh itu bukan menyehatkan kita, tapi merusak. Dimakan jadi penyakit zahir maupun batin. Penyakit batin itu apa ya? Susah dibawa taat tadi, berat sekali dibawa ibadah. Kita maunya sudah mau beribadah, tapi badan terasa berat. Kebanyakan haramnya itu salah satu penyebabnya. Nah itu bisa kita latih lah di bulan Ramadan ini, sehingga ujungnya itu kan Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa meninggalkan apa yang Allah larang segenap kemampuan kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan puasa kita ini puasa yang betul-betul menjadi latihan bagi kita mengendalikan hawa nafsu kita sesuaikan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Adallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban maupun juga nasihatnya kepada kami semua. Nah, jadi teman-teman semua, dengan tadi di closing statement oleh Ustadz Taufik, maka berakhirlah kajian Ramadan kita untuk episode ini ya teman-teman semua. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan dengan pembahasan yang lain, kayak gitu kan ya, yang insya Allah kita coba bahas nanti di minggu depan selanjutnya. Nah, akhir kata, saya selaku MC di sini meminta maaf, meminta rela, minta ridho. Kalau ada kekurangan maupun juga ada hal yang tidak berkenan, itu murni kesalahan saya secara pribadi. Kalaupun ada baiknya dalam saya mengarahkan kajian pada sore hari ini, itu semua datangnya dari arahan Allah SWT. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kifaratul majelis. Alamin. Ya, akhir kata saya cukupkan. Teman-teman kami dari teman-teman Yung Ngaji Banjarmasin, mohon maaf kalau atas kekurangan selama memfasilitasi kajian kali ini. Saya cukupkan selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya, Ustaz, tentunya. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, sama-sama. Izin duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua ya atas waktunya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Oke, sip.